A few moments later. A few moments later. Nah, teman-teman, gimana videonya? Semoga bermanfaat ya buat teman-teman semua. Oh iya, aku mau ngasih tips dan saran nih buat teman-teman yang ingin liburan keluar kota, tetapi masih belum punya pengalaman dengan jarak tempuh lebih dari 100 km. Nah, aku mau berbagi aja nih untuk teman-teman yang udah punya niat atau rencana mau keluar kota tapi masih takut-takut. Nih aku ada rangkum beberapa ini ya, beberapa pengalaman yang kami rasakan selama kami melakukan liburan keluar kota dengan jarak tempuh beratus-ratus kilometer. Nah, itu yang pertama itu jangan lupa berdoa buat teman-teman baik itu yang muslim atau yang non muslim. Kalau mau berangkat itu hendaklah berdoa dahulu ya, ibaratnya kita meminta perlindungan ke Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam perjalanan kita sampai ke tempat tujuan yang ingin kita
singgahi. Oke. Dan satu hal lagi, walaupun misalnya itu kan jaraknya kan beratus-ratus kilometer tuh yang kemarin, tapi yang kita tetap kalau udah jadwalnya atau waktunya azan, itu kayak zuhur, subuh, asar gitu kan, kita tetap sholat walaupun kita di perjalanan. Contohnya kayak kami kemarin itu kalau udah lewat di satu tempat itu kami cari masjid. Misalnya kita udah tahu nih waktunya zuhur gitu kan, tapi kita belum dapat masjid. Nah, nanti di desa berikutnya kalau ada masjid kita singgah untuk sholat, untuk berdoa, dan ada manfaatnya juga sih. Setelah sholat kita bisa meluruskan badan dulu, berbaring sebentar, biar rileks dulu badannya, jadi nggak capek ya. Oke, walaupun kita dikatakan musafir, tapi ya usahakan dulu lah kalau ketemu masjid sholat, kalau memang waktunya azan gitu ya. Oke, yang kedua itu kalau lelah jangan dipaksa, kamu harus istirahat. Oke, nggak boleh paksa sama sekali. Walaupun misalnya nggak apa-apa biar cepat sampainya ke tempat tujuan, nggak bisa. Kamu kalau udah lelah, udah ngantuk, udah capek, coba istirahat dulu minimal 10 menit atau 15 menit. Jadi pada saat kamu setelah istirahat, kamu sudah kembali fit lagi untuk meneruskan perjalanan kamu ke tempat tujuan. Kemudian yang ketiga itu harus kompak. Nah, gunanya apa harus kompak? Jangan nanti yang satu nyetir nih, yang di samping itu megang map, tapi yang satu bilang ke kiri, yang satu bilang belok ke kanan, kan bingung tuh. Nah, memang harus betul-betul kita itu di satu perjalanan itu harus kompak gitu. Jangan yang satu bilang A, satu bilang B gitu. Harus satu ide biar perjalanannya itu lebih menyenangkan gitu. Dan yang keempat, jangan lupa itu baterai handphonenya itu diisi. Kenapa? Kalau dari pengalaman kita ya, pada saat perjalanan yang dari Medan, Brastagi, Meolaboh, Banda Aceh, Sabang, itu memang kita alhamdulillah banget kita nggak ada bingung ya, atau misalnya bertanya gitu sama masyarakat setempat, ini belok mana, ini gini, itu nggak ada karena kita menggunakan map gitu. Nah, fungsi map ini memang betul-betul berfungsi ya sama kami selama kami yang melakukan perjalanan kemarin. Makanya handphone itu baterainya nggak boleh lowbat sama sekali. Kalaupun memang lowbat, kalau tinggal sedikit lagi, itu pada saat kami jam makan siang atau lagi istirahat, yang duluan kami periksa itu baterai handphone biar nggak mati, karena kami arah petunjuknya itu maps tadi gitu ya. Oke, kemudian yang kelima, sebelum berangkat itu untuk kendaraan kamu harus cek dulu. Pertama, ban serep, ada tidak ban serapnya. Terus ban serapnya itu bagus tidak, atau misalnya kurang angin atau apa, mesti dicek dulu. Kemudian ban mobil yang empat itu memang harus benar-benar dicek apakah ada kurang angin atau ada bermasalah gitu kan, harus diperiksa betul-betul. Nah, kemudian yang keenam itu prediksi bahan bakar minyak kendaraan kamu. Nah, contohnya nih kayak pengalaman kita kemarin dari SPBU tempat kita sekarang, misalnya di desa A gitu kan, kita ngisi bahan bakar nih. Nah, kita lihat tuh di map untuk sampai ke SPBU berikutnya itu berapa kilometer, dan kita perkirakan dengan jarak berapa kilometer itu cukup nggak minyak kendaraan kita tersebut. Atau contohnya lagi, pengalaman kita itu kalau udah setengah dari ukuran BBM-nya itu, monitornya kalau udah lebih dari setengah itu kita wajib isi. Kenapa? Karena kita baru pertama kali melakukan perjalanan ke tempat tersebut dan kita belum tahu gimana jarak tempuhnya ke SPBU berikutnya. Jadi sarannya kalau sudah setengah BBM kita habis, itu wajib kita isi lagi. Oke? Kemudian
Yang ketujuh itu dia, nah ini bagus banget ya sebenarnya. Yang perlu kita apa ya, yang perlu kita tanamkan itu rasa happy di dalam tubuh kita, happy mood. Kalau aku bilangnya sih happy mood ya. Nah, happy mood ini untuk apa sih? Ya untuk membuat karena kan di perjalanan itu kan dari Medan ke Meulaboh itu hampir 11 jam, kalau nggak salah 11 jam atau 12 jam. Kebayang nggak sih kamu itu baru pertama melakukan perjalanan ke sana, belum tahu kondisi jalannya seperti apa, jalan lintasnya. Yang ketiga, capeknya luar biasa itu, pasti itu capek banget ya di dalam mobil. Jadi caranya itu kamu tingkatkan aja rasa senang kamu, rasa happy kamu. Karena kalau kamu happy, otomatis yang kamu rasa lelah itu jadi berkurang atau bahkan hilang gitu. Nah, kita kemarin caranya itu ya dengan kita isi flash disk, kita isi lagu-lagu ke dalam flash disk. Karena kan ada beberapa tempat nanti pada saat kita melintas itu nggak ada sinyal. Nah, kita nggak bisa dengar ke radio atau buka handphone, kadang dia nggak bisa. Nah, fungsinya flash disk itu biar kita lebih rileks aja gitu kan, dengerin lagu-lagu, jadi kita lebih happy gitu. Cari lagu-lagu yang menyenangkan kamu rasa, yang enak kamu rasa, genrenya itu genre kamu gitu. Nah, kemudian yang kedelapan, jangan lupa kalau kamu mau ke tempat tujuan wisata tersebut, sebelum kamu pergi jauh-jauh hari, kamu harus betul-betul cari tahu informasi tempat daerah tersebut. Nah, contohnya itu kayak kita kemarin ya, pengalaman kita. Kita itu kan tujuannya kan ke ke Aceh. Nah, di Aceh itu kan dia peraturannya memakai hukum syariah Islam ya. Yang kita tahu kalau yang namanya lawan jenis bertemu itu tidak boleh kalau bukan pasangan suami istri. Jadi kita itu dari Medan itu udah bawa kian fotokopi KTP, fotokopi buku nikah. Kadang kan kita di KTP kan status belum kawin nih, padahal sebenarnya kan kita udah nikah gitu. Jadi buat teman-teman, saran aku kalau mau berpergian khususnya ke Aceh, kamu coba bawa minimal fotokopi buku nikah kamu. Dan ternyata alhamdulillah banget pas kita bawa fotokopi KTP, pada saat kita nginap, fotokopi KTP itu memang diminta. Fotokopi buku nikah itu memang diminta oleh pihak penginapan. Dan yang buat aku itu lucu itu, sebelum kita sampai di Meulabohnya ya, kita itu makan kalau nggak salah di tepi pantai gitu, kalau nggak salah di daerah Tapak Tuan kali ya. Nah, di situ tuh mereka tanya sama suami saya siapanya suami gitu kan. Karena badan saya kecil, mungkin mereka kira saya adik suami gitu kan. Jadi suami saya bilang, oh itu istri saya, kata suami saya. Jadi yang pertamanya mereka ngelihat kita itu, menurut saya itu agak gimana gitu kan. Setelah suami menjelaskan, barulah mereka itu tersenyum. Oh iya, kayaknya mereka itu jadi lega gitu dengar penjelasan dari suami saya. Nah, kemudian pengalaman juga waktu kita di Banda Acehnya pulang dari Sabang. Di situ pas mau pesan penginapan, mereka juga minta fotokopi KTP yang asli sama fotokopi buku nikah. Nah, karena mereka di sana memakai hukum syariat Islam, jadi kita ngikutin peraturan mereka ya. Kita nggak bisa semena-mena kita, karena kan itu udah wilayah mereka gitu kan. Jadi kita ikutin aja gitu. Makanya cari tahu dulu informasi mengenai tempat tujuan wisata yang mau kita kunjungi, seperti adat dan istiadatnya mesti kita lihat juga gitu kan. Nggak boleh sesuka kita gitu kan, nggak boleh kita samakan tempat adat istiadat di tempat kita dengan adat istiadat di tempat yang mau kita kunjungi tersebut. Nah, kemarin juga ada yang tanya nih teman-teman,
Kak, kenapa naik mobil sendiri atau naik rental? Kan ada mobil travel. Iya, memang benar ada travel. Tapi yang namanya kita merasa itu liburan, karena belum tentu beberapa bulan lagi atau beberapa tahun lagi kita bisa ke tempat tersebut gitu kan, mengulang kembali. Karena kan dengan kesibukan kerja, banyak aktivitas-aktivitas yang lain yang perlu kita kerjakan gitu. Karena ini menyangkut yang namanya liburan, ya aku ngerasa kalau aku pengen menikmati setiap perjalanannya. Contohnya dari desa A ke desa B, aku mau menikmati perjalanannya, menikmati ibaratnya setidaknya melihat aktivitas penduduknya seperti apa gitu-gitu kan. Apalagi yang dari Meolaboh ke Banda Aceh itu luar biasa cantiknya pemandangannya. Lah kita jumpa laut, kita jumpa pegunungan. Kayaknya nggak ada kayaknya aku pernah lihat pemandangan seperti itu indahnya ya. Nah, kalau aku naik travel itu biasanya travel jam 6 sore atau habis maghrib atau habis isya itu berangkat. Bayangin berangkatnya malam, gimana kita mau menikmati pemandangan yang luar biasa indahnya itu gitu kan. Dan yang kedua, alasan kita juga kenapa kita ngerental mobil, karena kan kadang kita butuh istirahat. Misalnya nih, contohnya lihat pemandangan yang indah gitu kan, kita berhenti dulu, kemudian kita foto-foto di situ. Terus kita kan juga kan cari info tuh mengenai rumah makan atau tempat-tempat yang sering dikunjungi wisatawan gitu-gitu kan. Nah, kita kalau kita naik travel kan nggak bisa seperti itu. Yang namanya travel kan mereka udah punya jamnya gitu, jam sekian berangkat, jam sekian tiba gitu kan. Nah, kalau kita bawa mobil sendiri atau ngerental mobil ya suka-suka kita gitu kan, kapan kita mau sampai, kapan kita mau berhenti gitu. Jadi kita yang mengatur waktu kita gitu. Itu makanya kita ngerental mobil daripada kita naik travel. Dan yang ketiga itu rasanya enak ya kalau naik rental itu. Pengalaman kita tuh kan kita sampai Meolaboh itu sore ya, karena kan kita kapal lambatnya yang siang. Nah, sampai Meolaboh itu sampai Sabang itu kita sore. Habis maghrib kita enak mau kemana kita mau gitu kan, karena kan kita sudah ngerental mobil nih, jadi kita mau kemana kita mau kita bisa gitu, kapan aja ibaratnya mobil standby terus sama kita gitu. Makanya kita dari awal liburan memang fix mau ngerental mobil, kita nggak mau naik travel, jadi lebih menikmati aja sih suasananya. Karena menurut kita belum tentu beberapa bulan lagi atau beberapa tahun lagi kita bakalan ke tempat tersebut. Jadi rasanya dipuas-puasin aja gitu liburannya. Oke teman-teman, terima kasih teman-teman yang udah nonton video aku dari part 1 dan part 2-nya. Buat teman-teman yang pingin atau mau request dong kak liburan ke sini gitu kan. Oke, nanti kita sesuaikan dengan budget kita ya, sama kita sesuaikan dengan waktu kita. Kalau waktu dan budget kita memenuhi, buat teman-teman semua, terima kasih banyak ya. Jangan lupa like, share, and subscribe ya channel aku. Terima kasih. Assalamualaikum.